1 Mei itu Mei tahun ini? Mei tahun ini. Jadi memang Dian udah terhitung hilang 6 bulan. Baru 24 jam setelah hilang kita lapor ke Tangerang Kota. Saya udah datang ke Telkomsel, bukain chat adik saya, ya kan. Tapi mereka bilang harus dari penyelidikan, kepolisian. Saya datang ke polisi bikin surat ke Telkomsel, bikin surat, terus tiba-tiba polisi info lagi ke saya, nggak bisa karena belum ada urgensinya. Gimana belum urgensi? Adik saya udah hilang berbulan-bulan, tapi saya dapat jawaban kayak gitu. Waktu saya dapat sampai CCTV Merak, saya tuh sangat yakin pasti ketemu sebentar lagi, karena saya tahu alat-alat kepolisian, alat-alat ini pasti canggih-canggih, bisa kalau dicari gitu. Wait, kalian lanjut nonton video ini sudah belum? Follow, like, share, dan komen video ini. Please do. Hari ini kita akan ngobrol dengan seorang kakak yang adiknya sudah lama hilang, tidak ada kabar. Jadi sudah pasti bikin seorang keluarga khawatir ya kalau adiknya tiba-tiba menghilang begitu saja. Saya panggil Trisha langsung karena masih muda ya. Jadi Trisha, ini adalah adik kamu yang hilang. Namanya adalah Dian Akbar. Dian Akbar. Ya. Oke. Pertama-tama, umur berapa dia sekarang? 37. 37. Ya. Kamu bilang udah 37. Ya. Ceritain dong kronologi apa terjadi kronologinya. Sorry bentar sebelum ya. Dian ini apakah sudah berkeluarga? Sudah. Istri? Punya istri dan 2 anak. 2 anak. Ya. Umur berapa anaknya? Anaknya umur 7 tahun dan 4 tahun. 4 tahun. Mereka asal Jakarta. Maksudnya tinggal di Jakarta? Ya, mereka tinggal di Jakarta, di Bogor. Di Bogor, Ya. Oke. Alright, apa yang terjadi sih sebenarnya kronologinya? Tanggal 1 Mei itu Mei tahun ini? Mei tahun ini. Jadi memang Dian udah terhitung hilang 6 bulan. Wait. Sampai hari ini. 1 Mei mulai pertama-tama tahu hilang Iya, tuh 1 Mei? 1 Mei. Oke. Sampai sekarang belum ketemu? Iya, sampai sekarang belum ketemu. Jadi 1 Mei itu aku malam aku dapat chat dari istrinya Dian. Dia nanya, Dian ke rumah nggak katanya gitu. Karena Dian nggak bisa dikontak nih dari sore, Oli mulai khawatir, kata istrinya. Tapi entah kenapa hari itu aku tuh emang agak tidur cepet, jadi baru kebaca itu subuhnya, besok tanggal 2 berarti ya. Yeah. Tanggal 2 Mei aku baru kebaca, baru aku jawab, Li gimana, Dian udah pulang belum? Terus dia bilang, belum, Dian gak ada kabar gitu. Terus ternyata di grup keluarga kakakku juga udah mulai menanyakan. Baru di situ kita mulai panik. Langsung kita cari-cari info, aku langsung kirim ada kenalan untuk cek nomor telepon, cek pos apa segala macam, buka laptopnya dia karena kebetulan laptop dia tinggal. Nah itu sebetulnya aku tanya ke istrinya, Dian kemana? Awalnya pamitnya gimana? Jadi awalnya itu dia siang itu bilang mau ada janjian sama temennya di stasiun Tebet. Tebet itu berarti Jakarta dong? Jakarta. Padahal dia tinggal di Bogor. Dia tinggal di Bogor. Okay. Tapi dari Bogor itu dia ngomong ke istrinya, kamu mau aku anterin ke papa nggak? Karena kan itu long weekend ya. Jadi kita mau long weekendan di papahnya si istrinya. Jadi ya udah gitu, pergilah mereka dari Bogor ke Cipondoh. Tempat mertuanya. Cipondoh itu Tangerang ya. Tempat mertuanya dia. Tempat mertuanya. Dari Cipondoh itu dia masih biasa pergi sholat sama mertuanya ke masjid, sholat zuhur itu. Abis sholat zuhur itu dia pamit mau ke Tebet itu sama mertuanya, mau dibilang dianterin nggak bang, kata gitu kan. Nggak usah pak, aku naik Gojek aja. Naik Gojek dia ke stasiun Poris. Stasiun Cipondoh, stasiun Cipondoh. Berarti kan tujuannya ke Poris. Kalau ke Tebet katanya kan tujuannya, aku juga nggak terlalu paham stasiun gitu. Nah, di situ pas lagi di stasiun dia masih chat istrinya. Bilang, aduh jam tangan aku ketinggalan lagi, dia bilang gitu. Jadi senormalnya aja, keretanya lama. Ini aku masih di stasiun, kata dia ke istrinya. Jam berapa itu pas dia chat itu? Dia chat ke istrinya itu sekitar jam 2-an. 2 siang. Jadi dia pamit, jadi kayak sejam. Habis itu dia chat istrinya, dia bilang dia masih di stasiun Poris, di stasiun Cipondoh itu. Nah, dari situ karena istrinya lagi di rumah mertuanya, lagi rame-rame, dia juga nggak baca. Dia baca, sabar ya yang, cuman gitu aja. Tapi terus jam 5 istrinya nggak, kok belum ada kabar. Biasanya setiap nyampe di suatu tempat pasti ngabarin. Dia nge-WA,
udah sampai belum ya gitu kan. Pokoknya dia nge-WA gitu. Centang 1 itu setengah 5. Sore, hari yang sama. Ya, di hari yang sama setengah 5 itu udah centang 1. Terus nggak lama istrinya kayak sejam atau 30 menit setelah itu WA lagi, handphone kamu mati ya, kamu lowbat ya. Nggak ada. Terus habis itu baru istrinya mulai panik tuh, ngechat terus kan. Oke. Di situ kontak terakhir. Nah, besokannya setelah kita tahu, diceritain kan kontak istrinya terakhir sampai chat yang mati itu kan. Pas kita tanya besokannya, aku cek itu si lini masanya, GPS-nya handphonenya dia itu mati di Rangkas Bitung. Rangkas Bitung itu di mana? Stasiun Rangkas Bitung. Itu dekatnya Cipondo atau dekatnya Polres? Jadi beda. Jadi memang kalau tujuannya ke Tebet dia harusnya nggak nyampe ke Rangkas Bitung. Jadi memang dia udah berubah haluan kayaknya gitu loh. Alright. Saya stop dulu tanya lagi ya. Ketika dia kerja apa? Boleh tahu? Dia sebelumnya kerja di Antv. Oke, sebagai dia tim produksi di Antv. Tapi di Antv itu Desember 2024 kan layoff tim produksi. Nah, aku ingat tuh pertengahan bulan Desember dia nge-WA aku. Kita semua kena layoff katanya gitu. Tapi saya belum kasih tahu dia belum kasih tahu istrinya, dia baru kasih tahu saya. Oh, terus gimana deh? Itu aku bilang tenang aja deh, ntar juga dapat kerjaan lain. Aku bilang gitu kan. Benar, 2 hari kemudian dia interview di salah satu IO yang lumayan besar. Aku dapat nih panggilan katanya. Boleh nggak nanti kasih referensi gini-gini? Oke, gitu kan. Aku udah keterima dia di IO ini. Jadi dia berhenti di Antv itu terakhir Desember. Akhir bulan Desember, 2 Januari dia udah mulai kerja di IO ini. Jadi dia orang kerja lah berarti ya. Dia orang kerja. Di IO kerja sebagai apa di IO itu? Produksi orang event. Alright. Jadi artinya masalah finansial tidak ada masalah ya? Tidak. Jadi bisa dipastikan dia tidak ada masalah finansial. Kita udah cek. Dia tidak ada pinjol, tidak hutang apa semua nggak ada. Pinjol terus sama judol kita udah cek tidak ada. Kamu cek dari mana? Kan ada laptopnya, terus saya scroll dan emailnya kan tertinggal. Pasti kalau di laptop itu ada email kan pasti adalah. Terus kita search juga cari nama dia nggak ada. Clean ya, berarti clean finansial. Kalau untuk ini karena kan kita juga cek ke bank. Itu nggak ada. Alright. Ketika dia meninggalkan tadi istrinya di Cipondo tersebut, ya kan? Dia bawa barang apa aja? Dia tidak bawa apa-apa. Kecuali handphone. Dia selayaknya dia kan biasa tuh sama istri pamit. Yang aku pergi mau set job ada gitu kan. Dia dengan style dia pergi kerja biasa, celana jeans, kaos, sweater, topi, ransel. Sepatu cat. Udah itu emang udah daily normalnya juga. Jadi nggak ada yang mencurigakan. Dan istrinya bilang dia bawa baju kerja untuk tanggal 2 Mei. Kan tanggal 2 Mei itu dia harusnya masuk. Dia bawa baju kerja untuk pergi. Terus laptop dia tinggal di rumah mertuanya. Jadi dia nggak bawa apa-apa. Uang besar itu dia ke istrinya. Dia kan dapat pesangon dari Antv, dia dapat BPJS segala macam. Tetap ada di account. Itu sudah ada di account istrinya. Jadi tidak dibawa, tidak hilang, tidak dibawa. Dia hanya ada uang seadanya di BCA dia, di rekening dia, dan sampai detik ini tidak ada transaksi apapun. Jadi masih ada uang tersebut. Masih ada. Jadi pokoknya intinya tidak ada mencurigakan sama sekali. Tidak. Dia orang ketemu teman saja. Dan dia tidak rencana mau nginep di Tebet kan? Dia mau balik lagi ke Cipondo. Dia akan balik ke Cipondo karena dia sudah membawa baju kerja buat untuk besok harinya. Alright. Nah, setelah kamu tadi ngecek semua dengan seisi keluarga, ngecek handphone, triangulation adalah terakhir di Rangkas Bitung. Rangkas Bitung itu. Terus kamu apa yang terjadi? Kamu ke polisi kah dulu atau ke Rangkas Bitung atau bagaimana? Jadi paralel pas kita udah ngecek, kita kan juga minta tolong beberapa teman gitu kan, minta tolong cekin apa segala macam. Itu juga sambil saya bilang ke istrinya, kamu bikin laporan polisi. Bikin laporan polisi, tapi kan belum 24 jam. Nggak boleh. Ya, jadi memang kita masih nyari-nyari dulu. Kita nyari-nyari dulu. Terus sampai kita dapat info ada wartawan yang ketangkep narkoba. Kita nyelidikin apakah itu Dian atau bukan. Tapi sampai kita tunggu dari polisi pun nggak ada. Nggak ada info, nggak ada. Ternyata bukan Dian, katanya itu salah. Gitu-gitu. Jadi kita tuh akhirnya memang
baru 24 jam setelah hilang kita lapor. Oke. Lapor ke Tangerang Kota gitu. Oke, terus? Jadi setelah istrinya laporan, tapi kita tetap minta cari buka data dari KAI, dari sampai kan CCTV-nya. Kan? Bisa nggak akhirnya? Bisa. Terus? Bisa. Makanya kita dapat dia dari Rangkas Bitung itu, kita dapat yang aku pernah posting di Instagram aku, ada dia di loket di Rangkas Bitung. Jadi berarti dia bohong dong. Iya. Karena dia bilang dia mau ke TP, tapi ternyata ke Rangkas Bitung. Iya, betul. Okay. Kita nggak tahu apakah dia memang sengaja bilang dia ke Rangkas Bitung atau habis itu di tengah jalan dia switch. Oke, pokoknya intinya yang dia katakan sama yang terjadi benar. Jadi artinya kamu terakhir ketemu CCTV, dia ada di loket di Rangkas Bitung tersebut. Oke, terus setelah itu ada CCTV lanjutannya gimana? Tidak, jadi kayak ada gap beberapa jam dari yang dia terlihat di Rangkas Bitung. Sore itu jam berapa Rangkas Bitung itu? Yang di CCTV-nya? Masih kayak sorean gitu, kayak mungkin tepat di tanggal di jam handphone dia mati itu. Jadi kayak jam mungkin ini, ya kan? Sekitar jam 5-an jam gitu. 5-an, okay. Titik dia di Rangkas Bitung. Berarti kan habis itu kita telusurin, aku fokus Rangkas Bitung. Oh ya, kita menemukan searching di laptopnya. Ada Rangkas Bitung. Bagaimana cara ke Merak dari Rangkas Bitung? Oke. Ada kayak search di Google-nya itu. Makanya aku fokus, aku bilang ke teman aku yang bantuin, coba ke Merak, kali dia ke Merak gitu. Nah, dicek ke Merak, kasih nick-nya, ada pembelian tiket atas nama Dian Akbar. Ya kan? Ketahuan tuh untuk nyebrang di dini hari. Tanggal 2 berarti dong? Masih tanggal 1 tapi dini hari. Tapi sampai ke seberangnya berarti udah tanggal 2. Dan terlihat, tapi ini semua yang kita dapat udah tanggal 3. Tanggal 3. Ya karena kamu tadi udah karena kita kan? Karena kita udah dan itu setelah kita dapat itu dia terlihat di Merak itu, tapi di kapalnya tidak ada dan di keluarnya tidak ada. Jadi berarti dia tidak pernah beli, pernah boarding ya? Saya tidak pernah dapat update lagi tentang itu karena kan waktu itu, dan sebenarnya juga data ini tidak dari polisi yang kita laporkan, ini dari pribadi. Sorry, jadi di CCTV itu ada ketemu nggak dia di Merak? Ada CCTV nggak di? Ada. Saya ada posting juga kan, dia ada jalan tuh di Merak. Jadi tapi itu jam dini hari kan, jam malam itu. Nah kan sekarang pertanyaannya dari jam 5 ke itu kan gapnya lama tuh sampai malam, mungkin jam 11 atau jam itu dia kemana dia? Tapi apa ya? Kan intinya gini loh. Pokoknya terakhir kamu kata dia di CCTV itu kapan? Saya pengen tanya itu. CCTV itu tanggal 1 dini hari yang di Merak itu. Itu terakhir kali kamu kata CCTV-nya tersebut. Tapi kata kamu lihat dia nggak pernah masuk ke kapalnya. Iya, karena kita udah dicek juga CCTV kapal tidak ada. Terus dan sistem boardingnya itu? Nah itu saya nggak dapat datanya, saya udah tanya dia ada di manifest penumpang nggak? Kan itu kan, cuman kan saya punya keterbatasan kan yang ngebantuin juga gitu mungkin kan, jadi kita nggak dapat itu. Pertanyaan saya dari awal tuh dia ada nggak di daftar manifest penumpang, apakah dia beneran naik atau enggak gitu. Takutnya itu cuman buat tricky dia padahal nggak naik atau belok, karena di stasiun itu aku kan juga dibukain ada CCTV-nya. Itu semua titik-titik tuh ada, walaupun dia harusnya terlihat sih, walaupun dia yang kayak kan katanya saya juga dikasih tahu tuh kalau kita nyebrang itu ada travel yang nawarin di dalam kapal. Travel kemana? Travel yang ke Sumatera itu. Jadi kita bisa langsung transaksi di situ, masuk ke mobil mereka. Jadi turunnya udah nggak lewat pelabuhan gitu. Cuman kan kalaupun dia naik travel itu kan pasti ada CCTV juga kan yang nangkap ke dek mobil-mobil itu. Intinya kamu tidak bisa menemukan hal tersebut. Dan itu data terakhir yang kita dapat. Oke, jadi artinya sekali lagi saya klarifikasi bahwa terakhir kamu kelihatan adik kamu CCTV itu adalah pas dia berarti di Meraknya punya pelabuhan ya. Oke. Tapi kita nggak tahu setelah itu dia kemana, kita nggak tahu. Oke. Ketika dia di CCTV tadi di Rangkas Bitung sama di Merak ini, apakah dia terus sendiri atau ada orang sekitarnya? Sendiri. Saya sendiri. Ya. Baju ganti nggak baju? Tetap sama. Tetap. Pakai jeans, pakai tadi yang bilang hoodie dan lain sebagainya. Oke. Terus kalau kamu bisa melihat mukanya, apakah ada perbedaan? Dia kata nervous kah atau apakah? Ada nggak? Terlihat biasa aja sih. Biasa aja. Nggak ada yang aneh. Red flag nggak ada. Nggak.
Alright. Enggak, karena kan memang CCTV cuma satu aja ya, dan itu Jadi kalau yang video jaraknya jauh, kalau nggak jelas terus yang ya. itu juga capturean dari video, I see. jadi nggak ada jelas. see. Terus yang pertama itu punggung, jadi nggak Iya. jelas. Oke. Terus kamu laporin semua ke polisi. Lapor. Terus polisi gimana responsnya? Jadi kan saya kan bilang, Pak ini gini-gini, maksud saya minta dilanjutin nih data dari saya seperti ini. Iya oke, kita tindak lanjuti, dan selalu kita yang kasih informasi, polisi tidak ngasih Bisa informasi ngapa-ngapain. apa-apa ke kita. Apakah kamu, saya kurang tahu ya Pelabuhan Merak tuh ke arahnya kemana? Kamu tadi kan bilang pas kita sebelum ketemu, kamu bilang kamu asalnya orang Padang ya, benar ya? Masih ada keluarga di Padang nggak sih? Masih banyak, kita tuh sampai nyari Padang, semua saudara-saudara di Padang, kita cari teman saudara-saudara di Pekanbaru, pokoknya Sumatera. Iya. Kakak ipar saya juga orang Lampung kan, itu juga di Lampung. Nggak ada. Kita udah sebarin semuanya untuk pencarian, nggak ada. Jadi kamu sebarin pakai social media, flyer, dan tidak pernah muncul Dian Akbar ini. Iya, betul. Oke, menurut kamu, saya tanya kamu sejujurnya ya, kan dia umur 37 tahun, dia tidak dalam kondisi mabuk lah atau narkoba dan lain sebagainya. Kamu punya penjelasan aja deh, kamu karena adik kamu sekarang ini kan, apa yang terjadi? Menurut kamu punya suspicion atau gut feeling kamu? Aku sebetulnya nggak ada clue ya, maksudnya dari feeling aku sih, aku sangat yakin kayak 100% Dian itu tidak akan melakukan ini dengan sengaja. Menurut aku dia punya kehidupan dia baik-baik saja. Saya sampai bongkar chat dia sama istrinya, apakah mereka ada masalah, tapi istrinya nggak mau cerita. Nggak ada masalah. Terus saya tanya apakah pernah punya konflik rumah tangga tentang perempuan lain. 9 tahun pernikahan tidak pernah ada konflik tentang perempuan lain. Jadi terus adik saya juga yang tipe yang family man, kalau libur staycation sama anak-anaknya atau selalu jalan, dia lebih keluarga deh gitu. Dia jalan-jalan sama anak-anaknya, dia selalu weekend tuh kalau dia libur pasti bawa anak-anaknya, selalu anak-anaknya, terus ke mamah gitu, ke kita. Itu kita dekat, dan kita tuh bukan keluarga yang maksudnya kalau ketemu tuh cuman pas Setahun ada sekali Idul Fitri. Iya, gitu. enggak, ini kita tuh hampir dalam seminggu tuh pasti ada ketemunya. Makanya istrinya nyari kan ke kita-kita, karena dia suka pulang kerja, mampir kadang-kadang nanya, ada makanan apa C, saya mampir. Atau kayaknya saya pulang masih macet nih, saya di sana dulu ya. Yang kayak gitu. Jadi emang kayak kita sekeluarga nggak percaya kalau Dian pergi ninggalin kita dengan sengaja. Dan hidup sendiri, kabur. Kayak nggak ada alasan gitu. Dia terus kalaupun nih dia hidup kabur, dia butuh duit. Dia butuh uang. Duitnya nggak dipegang. Kerjaan dia yang dia tinggalkan bagus. Bosnya dia baik. Bosnya dia tuh bantuin saya banget dari awal nyari gitu. Terus duitnya masih ada gitu. Dia nggak tarik uangnya sama sekali gitu. Dia ninggalin duit juga ke istrinya. Kalau dia punya pengen kehidupan baru, ya kan dia bawa aja tuh uang dia untuk bersenang-senang, untuk melanjutkan hidup misalnya. Ini enggak gitu. Apa dia ada penyakit? Enggak sih. Satu-satunya Dia normal-normal aja selama ini. Kita selalu berinteraksi. Nggak ada penyakit normal, dan bahkan kita punya plan-plan. Iya, ada plan-plan kerjaan bareng mau kita. Dan nggak ada tanda-tanda dia mau pergi gitu. Saya dua pertanyaan dulu ya. Pertama-tama, jadi menurut kamu kan tidak ada orang lain atau keluarga lain yang tiba-tiba tersembunyi dan lain sebagainya. Jadi menurut kamu apakah dia lagi ada tindakan kriminal terjadikah kepada dia menurut kamu? Kan itu kalau kriminal aku nggak pas ngelihat, kan aku juga selalu tuh banyak banget asumsi-asumsi yang muncul gitu kan. Kalau dari kriminal aku nggak tahu ya. Maksud saya bukan dia nih yang maksudnya seseorang melakukan kepada dia gitu. Betul. Jadi aku tuh berpikir gini. Dari yang aku feeling aku ya, Dian itu mungkin dia berjanjian sama orang yang dia kenal. Di mana? Ya mungkin dia diajak oleh orang yang dia kenal. Terus abis itu dia bahkan nggak tahu kalau ini akan selama ini. Terus dia diajak, Dian percaya. Pasti orang yang dia percaya dia ikut gitu. Terus habis itu hilang gitu. Apakah temannya ini tiba-tiba jahat ngejebak dia atau apalah karena kalau seandainya dia, misalnya kan banyak lagi yang ngomong Kamboja gitu. Terus terus aku bilang kalau dia itu melek media banget, dia kan anak TV ya, sosmednya update, dia pasti repost berita-berita gitu. Kalau dia sengaja ke Kamboja, dia nggak sebodoh itu gitu.
Maksudnya. Tapi kalau dia sengaja memang nggak sebodoh itu. Tapi kalau dia mungkin di harm bisa. Ya, aku sempat berpikir gitu. Makanya aku juga di hari itu aku punya kenalan imigrasi, aku juga cek ada paspor atas nama, tidak ada. Oh, paspornya ada di mana? Memang nggak ada penggunaan itu sama sekali. Soalnya paspor fisiknya di mana? Enggak, dia ternyata memang belum pernah punya paspor. Tapi aku tanya Nick ini ada nggak ada. Jadi memang aku udah cek, takutnya dia dibuat paspor diam-diam, kita nggak tahu gitu. Kita mikirin semuanya kan, kemungkinan nggak ada nama dia di paspor, dia nggak pernah keluar. Tapi dari imigrasinya ngomong, tapi nggak tahu ya Bu kalau jalur liar. Berarti kan ada jalur itu gitu kan. Nah, ditambah lagi dia Merak. Apakah jalur laut situ apa gimana? Saya juga nggak tahu. Cuman ada teman saya juga yang punya link lah Kamboja itu. Karena kan teman Dian ini kan orang media ya. Banyak banget teman-teman yang willing buat bantuin kita waktu itu. Terus cari-cari informasi, katanya dari teman-teman Kamboja gue sih katanya nggak ada nih data adek lu gitu kan. Mudah-mudahan ya nggak kesana ya gitu kan. Tapi aku berkeyakinan nih dia kan jalan sendiri, dia pegang handphone. Sementara handphonenya aku track udah mati dan emailnya udah nggak aktif. Berarti another handphone yang dia pegang. Handphone siapa? Sementara dia tidak beli handphone, tidak ada pengeluaran besar beli handphone. Kita udah track ya pengeluaran dia beberapa bulan nggak ada. Terus kalau dia udah merencanakan mau memang kabur, mau bebas hidupnya gitu, berarti kan dia udah nabung. Tapi karena kan dia nggak mau uangnya ke track gitu kan, dia mau udah nabung. Tapi ini juga enggak, dia selama ini uang gajinya kita tahu, istrinya tahu, dia taruh di rekening bersama sama istrinya. Jadi harusnya ketahuan kalaupun dia udah saving money selama ini gitu. Ini nggak ada. Tadi kan Al bilang kan, dia itu janjian sama satu orang teman di Tebet. Siapa teman itu? Itu istrinya nggak nanya siapa. Dia sampai sekarang tidak tahu tuh siapa di atasnya. Iya. Nah saya tanya tuh karena dia nyebutnya cuma teman ex antv. Jadi kita cari semua teman-temannya, sampai bos-bosnya, semua heboh tuh siapa yang janjian sama dia, siapa temannya tinggal di Tebet pun kita track siapa. Nggak ada. Kita samperin satu-satu yang tinggal di Tebet, enggak, gue nggak janjian gitu. Ini kayak itu ya, kayak benar-benar saya suka baca buku crime fiction, buku novel-novel crime fiction. Ini benar kayak crime fiction ya. Seseorang bisa tiba-tiba menghilang begitu aja. Saya tanya kamu ya, saya berbaca satu buku ya. Ini buku real, bukan buku fiction, ini buku non fiksi. Ternyata di Indonesia itu kan banyak itu laut. Jadi katanya banyak banget nggak ke Kamboja, tapi bahkan di perlautan ini untuk ngambil itu udang, ikan dan lain sebagainya lain-lain itu banyak yang jadi budak. Jadi perbudakan ilegal. Mereka jadi disimpan di kapalnya, nggak bisa keluar dari kapal itu, gitu loh. Mereka harus kerja di kapal itu untuk ambil ikan, udang dan lain sebagainya. I don't know, is it a possibility? Karena tadi bilang taknya kan di pelabuhan. Berarti kayaknya kalau jalur liar adalah harus dari laut, nggak mungkin dari pesawat terbang gitu loh. Iya, masalahnya yang aku bingungin, ini tuh kita udah sempat viral beberapa kali. Tapi se-Indonesia nggak ada yang pernah ngelihat Dian Akbar gitu kan. Jelas sekali saya udah share foto-fotonya, informasi tentang Dian. Itu kita nggak menemukan. Ya kan, at least kan saya pernah lihat berita-berita orang hilang. Pasti dia ditemukan di sini, dilihat di sini. Ini nggak ada. Ada sih banyak netizen yang bantu, Kak. Kayak ini Dian bukan, dikirimin foto. Bukan. Jadi nggak ada. Saya maksudnya tuh ini dia kemana? Terus ada beberapa juga yang kayak pakar-pakar tracker yang di Instagram ditek-tekin kan sama beberapa netizen, tolong ini dong, tolong ini. Mereka bilang gini ke saya, Kak, data adik kamu itu tidak saya track, nggak bisa saya track, ini tuh kasusnya agak kompleks kata dia gitu. Saya nggak bisa melanjutkan membantu mencari. Dan ini adalah tracker-tracker swasta yang ada beredar di Instagram, di sosial media, yang di-tag sama, itu banyak banget yang hubungin saya. Jadi katanya, aneh deh Kak, datanya ini kepotong-potong gitu. Nah, terus yang ngebantuin saya di hari pertama sampai dapat data di Merak ini pun, yang tadinya tuh semangat banget bantuin, tiba-tiba kayak cuman bilang, oh dia pergi, nanti tunggu aja, pasti kembali. Saya bingung kan. Terus kan berarti udah ngunci, berarti nggak akan ngelanjutin pencarian adik saya gitu. Dan saya bilang ke polisi, Pak, tolong ini datanya udah sampai sini, coba dilanjutin. Mungkin adik saya ada di seberang, ada di mana. Tolong, saya nggak punya akses ke situ. Nggak, bahkan kemarin setelah viral, saya tanya lagi ke polisinya,
Oh, dia bilang, udah kok kita udah selidikin gini. Terus saya bilang, Bapak kalau udah selidikin, Bapak udah tanya belum teman-teman kantornya apa? Jadi nggak ada satupun teman-teman kantor adik saya yang ditanyain sama polisi. Kan teman kantor dia yang saat dia hilang gitu. Atau teman-teman yang dia mau ke Tebet, kan informasi dari saya udah. Saya bahkan minta tolong polisi. Saya udah datang ke Telkomsel, bukain chat adik saya. Ya kan, tapi mereka bilang harus dari penyelidikan kepolisian. Saya datang ke polisi, Pak, tolong saya butuh membuka data chat adik saya mau tahu sama siapa dia chat terakhir gitu. Polisi bikin surat ke Telkomsel, terus tiba-tiba polisi info lagi ke saya, nggak bisa karena belum ada urgensinya, tidak ada pasal pidananya. Gimana belum urgensi? Adik saya udah hilang berbulan-bulan, tapi saya dapat jawaban kayak gitu gitu. Jadi sekarang apa yang kamu kerjakan dia? Saya sekarang bingung gitu. Tadinya tuh saya nggak pernah mau diundang podcast kayak gini karena ya saya masih keyakinan nanti ada tim kepolisian bantu apa segala macam. Sekarang tuh saya di titik saya udah nggak tahu lagi mau ngapain gitu. Kalau hire swasta pun juga kan pasti ada keterbatasan biaya gitu kan. Tapi juga saya belum ketemu nih tim yang beneran bisa menjanjikan. Kemarin saya dapat cuman dikasih harga. Terus saya bilang, tapi adik saya bisa ketemu nggak? Enggak. Terus nanti kalau saya udah bayar, uang saya nggak balik ya? Iya, karena kan udah dipakai buat mencari adik kamu gitu. Jadi saya bingung gitu. Saya tuh harus apa? Makanya saya akhirnya sekarang menggunakan media. Mana tahu dengan media apapun bisa terketuk buat membantuin saya. Setelah itu apakah nanti dari pihak kepolisian jadi ada keinginan buat bantuin lagi gitu? Atau karena memang dari laporan tidak ada yang ditindaklanjuti karena tidak ada. Ya sekedar cuman surat kehilangan aja, tidak ada proses apa-apa. Tidak ada investigasi berlanjut. Iya betul, tidak ada. Oke, buat tanya nggak Trisha ya, sejujur kamu sekarang again gut feeling kamu, menurut kamu sekarang Dian, is he still alive or not? Ya itu sebenarnya kita kan nggak pernah tahu secara dia tuh masih hidup atau enggak. Gut feeling gitu. kamu? Masih. Sebenarnya ya dari netizen, dari orang-orang sekitar gitu, semua kan tiba-tiba katanya bawa cekin Dian ke orang pintar, dari semua orang pintar yang info ke saya. Bilangnya apa? Dian masih hidup, tapi gitu. Dian ketutup. Tapi saya nggak ngerti kan, saya sejujurnya saya nggak paham dengan dunia orang pintar ini gitu. Tapi semua rata-rata bilang dan dari sekian banyak orang. Bisa ratusan deh, udah 100-an orang, itu kalau dikerucutkan, kesimpulannya adalah Dian dibawa orang dan Dian itu digelapkan. Itu dari orang pintar, tapi kan itu tidak bisa menjadi dasar apapun, itu cuman akhirnya jadi asumsi baru gitu. Tapi ya pokoknya tetap saya jadi semakin meyakini kepercayaan saya kalau adik saya ini diajak oleh orang yang dia kenal, dia percaya, mungkin memang Yan kita ada kerjaan di sini ikut, terus dia ikut, mungkin memang tadinya awal janjinya di Tebet, terus tiba-tiba belok, terus dia ikut, ya udah nanti aja lah kabarin gimana lah, mungkin ya dia berpikir, saya nggak tahu, tapi saya yakin kalau Dian secara Dian pribadi, dia tidak akan sebodoh itu ngikut orang apa, pasti ada something itu yang saya belum tahu. Iya, saya penasaran. Saya tanya sama polisi, Pak, sampai ada statement yang udah tunggu aja pasti dia kembali. Dia sedang mengerjakan tugasnya kali apa segala macam, dia nanti pasti. Jadi saya bingung kita harus kemana lagi minta tolong gitu. Terus misal contohnya orang ada melihat Dian itu kontaknya ke siapa? Ke kamu, DM kamu kah atau apa? DM, rata-rata semua DM ke saya. Instagram aja ya. Jadi teman-teman yang nonton, Trisha tuh kontak saya ya, DM saya juga kan untuk hal ini. Saya juga nggak tahu ya, saya kan bukan orang pintar, saya kan polisi, tapi ya semoga dengan kita ada podcast di sini, like you said, mungkin bisa pakai media untuk membantu orang menyadari kasus ini. Walaupun viral kan ada orang juga nggak tahu kasus ini lagi terjadi. Saya pun juga nggak tahu sebelum kamu kontak saya kan. Mungkin kamu juga bisa, tadi kamu bilang kamu nyari dana untuk investigasi, private investigator ya. Mungkin bisa pakai Kitabisa atau bagaimana. Kalau kamu ada linknya, kita bisa share linknya juga di YouTube video ini. Kalau ada emang kayak gitu bisa? Maksudnya bisa nggak sih? Kalau di Amerika sih bisa, di sini bisa nggak kita bisa kayak begitu? Bisa Bu.
Bisa ya? Nah, maksudnya bisa untuk campaign kayak begini bisa. Campaign. Ya, maybe if you sekarang ini kan belum tayang nih, nanti pas tayang Iya. masih ada waktu. If you want to set it up, Iya. kita bisa share linknya juga di sini untuk bantu kamu dan keluarga kamu untuk nyari Iya. Dian ini. Tapi saya bisa bayangin kamu tadi bawa ibu kamu berapa sekarang udahan? 71. Ya 71 ya Bu, pasti sedih ya Bu ya. Ya ibu-ibu yang ya ada mikrofon ya. So kamu berapa keluarga? Berapa kakak adik? Kita 6 orang. Oh, 6 Dian orang. yang terakhir, saya di Oh. atasnya persis. Oh persis dia kakak-kakak berada semua ya. Iya, kakak-kakak. Jadi karena memang dari awal saya kebetulan kan saya punya beberapa banyak kenalan-kenalan yang bisa bantu. Jadi saya yang dari awal Ya, ngurusin yang kasus cari, ini ya, gitu. ya, ya. Dan saya waktu saya dapat sampai CCTV Merak, saya tuh sangat yakin pasti ketemu sebentar lagi karena saya tahu alat-alat kepolisian, alat-alat ini pasti Bisa, canggih-canggih, iya, iya. bisa kalau dicari gitu. Ya, ya, ya. Nih kemarin kan ada kasus anak kecil hilang, nemu di CCTV, di tracking semua, ketemu kan? Kenapa adik saya enggak? Padahal kasusnya juga udah tertangkap CCTV. Ya, ya, ya. Trisha, kalau kamu somehow kalau Dian bisa nonton podcast ini, kamu mau bicara apa sama dia? Ya sama seperti yang kemarin-kemarin saya bilang, Dek, please pulang, kamu ditungguin sama Oli, sama Hafi, sama Biu, sama Mama gitu, sama kita semua. Kita pengen kamu dimanapun kamu berada, kamu sehat, kamu lihat Cece di sini. Ini udah cara terakhir yang bisa Cece lakuin buat nyariin kamu. Kita udah usahain segala hal buat kamu. Please pulang, Dek. Semoga siapapun yang ada di samping Dian saat ini ngelihat susahnya keluarga nyari Dian udah 6 bulan. Bantu sadarkan Dian untuk pulang, bantu antar Dian untuk pulang ke rumahnya. Saya doain ya. Ya. Semoga Dian cepat-cepat pulang dengan aman dan sehat ya. Amin. Terima kasih. Thank you Trisha.